Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, dalam rangkaian kunjungannya ke Provinsi Jawa Timur, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, pada Jumat pagi mengunjungi Kiai Haji Suyuti Toha, pengasuh Pondok Pesantren Mansyaul Huda, Desa Kedung Wungu, Kecamatan Tegal Dimo, Banyuwangi. Bahwa siang itu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto langsung disambut penuh kegembiraan oleh pengasuh Pondok Pesantren Mansyaul Huda yang diasuh Kiai Haji Suyuti Toha itu. Kemudian kedua tokoh umaro dan ulama itu masuk ke ruang dalam, berbincang tentang banyak hal, tapi intinya, sowannya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Pondok Pesantren asuhan Kiai Haji Suyuti Toha tersebut benar-benar bentuk silaturahim antar dua orang sahabat. Dan sama sekali tidak termuati oleh hal-hal di luar persahabatan. Sehingga kedatangan Prabowo Subianto di kediaman Kiai Sepuh Suyuti Toha didampingi Wakil Menteri Pertahanan, Letjen Purnawirawan Agus Sutomo, Letjen Purnawirawan Syafri Syamsuddin, Maijen Purnawirawan Tony Husodo, Gus Aam, Kiai Haji Kafrawi dan Gus Munib Blok Agung. Siang itu, bincang-bincang antar dua sahabat itu direhat sejenak karena kumandang azan Jumat serta mengikuti sholat berjamaah bersama Kiai Suyuti Toha. Meski Jumat telah usai, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto belum juga beranjak dari saf salat karena Kiai Suyuti masih berurai-urai dengan pesan-pesan moral kepada seluruh jamaah termasuk Menhan Prabowo yang bersila tepat di depan Kiai Suyuti. Sementara itu, Insinyur Sumail Abdullah anggota DPR RI menjelaskan, mencoba untuk mendatangi Kiai Suyuti yang sahabat Pak Prabowo kan selalu terhadap alim ulama itu sejak beliau tentara kan, dia kan pernah menceritakan bahwa dulu ketika mau berperang yang disuani pertama kali adalah para kiai, gitu. Dan tradisi itu melekat atau menjadi kebiasaan beliau di setiap kepada beliau. Saya selaku kader itu sangat optimis beliau jadi presiden kan, sesuai dengan apa yang digantikan Gus Dur bahwa Prabowo akan menjadi presiden di usia senja, di usia tua. Hari ini saya kira saya sebut kemenangan Pak Prabowo presiden. Ini agak sedikit secara personal. Ini kenegarawanannya seperti apa? Bicara begitu. Inilah yang kadang saya selaku terus terang beliau adalah panutan saya. Saya tidak seperti beliau seperti itu kan. Hari ini kunjungan beliau, kami mau mengerahkan kader-kadernya tidak boleh. Jadi biarkan ini natural, sambutannya masyarakat meskipun apa adanya bagi mereka adalah yang luar biasa seperti itu kan. Artinya bagi Pak Prabowo yang utama adalah kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia. Seperti itu. Pak Prabowo kan, jadi kesejahteraan terus kemajuan, bagaimana juga disegani di kawasan Asia atau bahkan di pergaulan internasional, itulah yang membentuk Pak Prabowo seperti itu. Sehingga kalau kita lihat secara subjektif barangkali saya harus menilai bahwa tidak ada yang pas selain Pak Prabowo jadi presiden. Contoh demokrasi yang luar biasa di Indonesia. Saya dulu pernah calon bupati, alhamdulillah kalah kan, dan diundang ke Dewan untuk peresmian pelantikan. Saya tidak hadir. Tapi Pak Prabowo sejak 2014 mencontohkan kepada kita, memberikan teladan. Dia datang dengan langkah pasti datang ke Senayan dan memberikan penghormatan kepada Pak Jokowi. Anda pemenangnya, kami mau di luar atau di dalam, kami adalah keluarga besar di dalam pembangunan. Kami mungkin juga mewakili sebagian besar masyarakat. Prabowo harus jadi presiden dengan cara-cara terhormat, dengan cara-cara dalam rangka silaturahim dan mohon doa, tentu mudah-mudahan keberkahan kan, terus kemudian ya selalu menggebu Pak Prabowo lah seperti itu kan, dan terus amanah, terus di jalan lurus untuk mengemban amanah-amanah bangsa. Bahwa kehadiran Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ke pondok pesantren tersebut adalah pure sebagai bentuk nyata persahabatan antar dua tokoh yang telah cukup lama tidak pernah face to face atau bertemu langsung. Memang kehendak dari Pak Menteri Pertahanan yang istilahnya ingin silaturahmi dengan saya. Sebab sudah 3 kali janji mau ke sini belum bisa melakukan, ini ke sini gitu. Itu memang
sudah jadi dilaksanakan tadi. Isinya memang ini semua itu yang menghendaki Pak Prabowo. Nah, aturan semuanya tadi yang atur dari Pak Prabowo. Begitu. Walaupun tamu berapa ratus, tapi yang di luar hanya hormat gitu saja. Begitu. Nah, terus yang diperbolehkan bicara tadi ya hanya saja dengan Pak Prabowo yang bicara tadi, nggak ada kejaraan walaupun dikawal dengan beberapa purnawirawan jenderal. Memang protokoler gitu. Ya nggak ada, artinya nggak ada yang bicara, hanya saya dengan Pak Prabowo jagungan ngomong-ngomong, memang saya yang ngomong. Terus terang itu memang tujuan saya dan sering saya sampaikan Pak Prabowo. Saya yang ya memang sudah waktunya siapa orang nomor satu di Indonesia ini loh yang mampu. Iya. Dan di Indonesia apa? Nggak ada dan Pak Prabowo. Begitu ya. Sebab yang mempunyai dua kriteria menurut Al-Quran, nggak ada kecuali Pak Prabowo menurut saya tadi bangun Ka'bah ada di antara dua. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu. Dua poin yang sebut. Jadikanlah negara ini negara yang aman. Warzuq ahlahu artinya rizki, ekonomi berjalan, rakyat sejahtera. Indonesia itu ataupun negara manapun bisa pedoman untuk itu. Yang penting negara itu yang pokok aman, ekonomi berjalan, rakyat sejahtera. Kalau dua itu berhasil, pendidikan, kesehatan lainnya katut. Tapi kalau dua itu tidak berhasil, gagal. Indonesia yang mempunyai keahlian keamanan mempertahankan atau pertahanan lain Pak Prabowo, ahli ekonomi, mampu ekonominya, andaikan mencalonkan si dia cukup. Harapan saya dan harus kita semua. Iya. Pak Prabowo harapan saya menjadi presiden 2024 nanti sampai akhirnya minimal sampai 2029. Dengan keadaan lancar dan selamat. Indonesia jadi baldatun thayyibatun. Amin. Cukup. Ihsan Suryadi melaporkan dari Banyuwangi.